Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi fid darain amin. Wa amma riqqatu 'alal mu'minin fa ayyakuna rahiman bihim musfiqan alaihim. Kita lanjutkan kajian kitab Nasha'id Diniyah, fasal tentang khairul qulub asfaha wa aslabuha wa arquha. Sebaik-baik hati adalah yang paling bersih, yang paling kuat, ya, yang paling lembut. Dan itu sudah diterangkan seminggu yang lalu. Apa itu hati yang bersih, yang kuat, dan yang lembut, ya, yang kuat masalah dalam keberagamaan, ya, itu yang dimaksud kuat dan lain sebagainya. Kita akan lanjutkan, jadi fasalnya masih tetap sama ini, hanya melanjutkan saja, ya. Paling bersih dalam keyakinan, paling kuat dalam beragama, dan paling lembut terhadap orang mukmin. Nah, itu yang dimaksud hati yang paling bersih. Masalah yakin dan masalah asfaha fil yakin, keyakinan sudah dibahas sebelumnya. Masalah yang kedua, kuat dalam keberagaman, sudah dibahas juga, sudah kita baca. Sekarang tinggal yang ketiga. Sifat hati yang baik adalah yang araquha alal mu'minin. Apa itu? Wa ammar riqqatu alal mu'minin, yang dimaksud paling lembut terhadap umat Islam sesama mukmin. Fa yakuna rahiman bihim musfiqan alaihim, yaitu rasa kasih sayangnya terhadap orang mukmin, musfiqan alaihi, jadi sangat menyayangi, mengasihi. Wa dzalika min asrafil akhlaq wa afdhalil hisal, yang demikian itu termasuk paling mulianya akhlak dan paling afdalnya sifat, yaitu lemah lembut, kasihan kepada orang mukmin. Wa bihi wasafahu Allah rasulahu, dengan itulah Allah dan Rasulnya mensifati wasafahu Allah rasulahu, dengan itulah Allah mensifati Rasulnya dengan sifat kelemah lembutan tadi. Faqala, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat Taubat ayat 128. Allah menyatakan telah datang kepada kalian seorang utusannya Allah, seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Min anfusikum, yang dari golongan kalian sendiri, ya. Kalau sahabat Abdullah bin Abbas membaca min anfusikum, dari orang yang paling berharga, paling baik di antara kalian. Azizun alaihi ma'anittum, sangat merasa berat bagi beliau apa yang berat bagi kalian. Maksudnya Rasulullah itu sangat perhatian atas apa yang menimpa kepada kalian. Kalian adalah umatnya, ini kita semua. Harisun alaikum, yang sangat peduli kepada kalian. Nabi Muhammad itu sering memikirkan keselamatan umatnya, kebahagiaan umatnya. Ini termasuk kelebihan Nabi Muhammad SAW. Dan sangat memperhatikan, maksudnya sebetulnya
Apa yang ditimpa dirasakan oleh umat Islam di mana saja itu dirasakan berat bagi Nabi Muhammad SAW. Maksudnya sangat sayang, ya, sangat kasihan kepada umat. Kemudian Allah melanjutkan bil mu'minina raufur rahim. Seorang Rasul yang datang kepada kalian yang kami utus untuk kalian itu punya sifat raufur rahim, lemah lembut dan penyayang kepada orang mukmin. Ini dua sifat yang sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam keterangan, ya, qala ba'duhum lam yajma'illah ta'ala li ahadin bil anbiya ismail min asma'il nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT tidak pernah memberikan dua sifat dari sifatnya Allah sekaligus pada seorang nabi, itu nggak ada. Ratusan ribuan nabi dan ratusan rasul itu nggak ada yang oleh Allah dikasih sifat asmaullah dua sekaligus kepada nabi, tidak ada. Apalagi manusia nggak ada, ya jelas nggak ada. Tapi ini Nabi Muhammad disampaikan bil mu'minina raufur rahim. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam surat Baqarah ayat 123 mengatakan innallaha binnas la raufur rahim. Sesungguhnya Allah ini sungguh maha rauf dan maha rahim terhadap umat manusia. Allah sendiri mengatakan Allah yang rauf rahim, tapi dalam surat Taubah Allah mengatakan Nabi Muhammad rauf rahim. Nah ini berarti kan manusia luar biasa. Manusia sama Allah disifatin sama dengan sifatnya Nabi. Rauf rahim itu asmaul husna. Jadi Nabi Muhammad SAW, Nabi kita semua mendapatkan sifat gelar dari Allah SWT dengan sifat raufur rahim, ya, yang sangat peduli. Ya kalau rauf itu ya sangat memperhatikan, menginginkan agar tidak ada satu mara bahaya yang menimpa umatnya, itu rauf. Kalau rahim itu adalah ungkapan sangat perhatiannya Nabi untuk memberikan kemanfaatan kepada umatnya, itu rahim. Jadi rauf rahim, ya Rasulullah sangat perhatian kepada umatnya, supaya tidak dapat sesuatu yang memberatkan, tapi malahan supaya dapat sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan. Nah, itu yang diinginkan Nabi Muhammad SAW kepada semua umatnya. Selalu berusaha gitu. Nasihat-nasihat Nabi, arahan-arahan Nabi selalu ingin memberikan kebaikan dan ingin menjauhkan dari sesuatu yang tidak disukai oleh umatnya atau yang membahayakan umatnya. Wa qala Rasulullah SAW, saya mendapatkan hadis ini, hadis Salsal bin Awwaliyah dari Sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki. Beliau mendapatkan sanad dari guru-gurunya, hadis Musalsal Awwaliyah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kalau di sini disebutkan ar-rahimun yarhamur rahman. Ini hadis sepotong, ya. Sesungguhnya orang-orang yang punya sifat rahmat, ulas asih, penyayang kepada sesama mukmin, yarhamuhur rahman, ia akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan kebaikan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kalau orang itu menyayangi orang-orang lain. Tapi ketahuilah, di sini dijelaskan, ya, war-rahma muqayyad bittiba'il kitab wa sunnah. Fa iqamatil hudud wal intiqam li hurmatillah la yunafi kullun minhum ar-rahmah. Jangan sampai bisa disalahgunakan, ya. Sesungguhnya orang yang menyayangi orang-orang itu akan disayangi oleh Allah SWT, Maha Penyayang. Maka sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka penghuni langit akan menyayangi kalian. Sayang itu ada batasnya. Bukan kalau orang itu pelanggaran kepada Al-Quran hadis disayangi, bukan. Orang maksiat disayangi, bukan. Di sini tadi disebutkan muqayyad bitibai kitab wa sunnah. Sayangnya itu tetap harus terikat atau dalam
garis-garis adalah mengikuti Al-Quran dan hadis. Sayangnya sesuai Al-Quran hadis. Jadi tidak semua manusia, walaupun manusia kafir jahat disayangi, ya enggak. Ya sayang, tapi bukan dalam ya jangan sayang seperti orang tua. Anaknya itu lihat TV terus, apa itu, biarlah, kasihan dia, sudah lama di pondok gak pernah lihat TV. Ada orang sholat subuh tuh anaknya bangunin. Kata orang tua, janganlah, kasihan di pondok sudah sholat subuh terus, biar tidur siang di sini, kasihan. Itu bukan kasihan. Kasihan itu dipukul kalau nggak sholat. Ya. Termasuk bagaimana sebetulnya orang yang menegakkan hukum Allah. Kok harus dipukul, harus dipotong tangannya, harus dibunuh, harus dirajam. Itu berarti tidak penyayang, tidak kasih sayang. Ya tidak. Itu kan memang sudah kewajiban untuk menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap orang itu sayang, daripada disiksa di neraka, kan mendingan sekarang disanksi di dunia. Itu sayang, ya. Nah, jadi siapapun yang punya sifat sayang kepada orang lain akan mendapat rahmat dari Allah SWT. Di dalam hadis lain, waman lam yarham la yurham. Siapa orang yang tidak menyayangi orang lain, la yurham, tidak akan disayangi oleh Allah, tidak akan mendapat rahmat. Ini hadis juga panjang. Hadisnya ini pernah Rasulullah SAW menerima tamu. Rasulullah ada cucunya datang dicium, ada anaknya siapa datang, anak kecil dicium oleh Rasulullah. Terus kata Rasulullah, saya punya anak 10, gak ada yang saya cium ya Rasulullah. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Ini bahasa sindiran, gak marah, tapi man la yarham la yurham. Yang tidak kasih sayang kepada orang lain tidak akan mendapatkan kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagus lah, anak kecil, anaknya siapa saja dicium. Namanya anak kecil sayang dipangku. Itu dengan bangganya mengatakan, saya punya anak 10, gak ada yang saya cium. Bukan kelebihan, itu kekurangan namanya. Saya punya anak sendiri gak pernah dicium. Ini apa sih? Berarti dia kan hatinya hati mati, dia tidak ada kasih sayang. Kalau orang punya hati kasih sayang, jangankan anaknya sendiri, anaknya orang itu dipangku, digendong, dicium gitu ya. Namanya orang rahmat, kasih sayang kepada orang lain, apalagi karena wa qala aidan, dan Nabi SAW juga bersabda, inna abdala ummati la yadkhulul jannata bi kathrati salatin wala siyamin bal bi salamati sudur wa sakhawati nufus wa rahma bi kulli muslimin. Sesungguhnya para abdal dari umatku. Abdal itu suatu istilah dari pangkat para walinya Allah. Wali itu ada wali kutub, wali An-Nujaba, ada beberapa nama ya. Tawal Anjab, wali Abdal ya, ini termasuk Abdal. Abdal itu wali Abdal. Wali Abdal dari umatku, maksudnya umatku yang mendapatkan pangkat jadi wali Abdal. La yadkhulunal jannata, tidak akan masuk surga bi kasrati sholatin wala siyamin, karena banyak puasa dan sholat. Karena banyak sholat dan banyak puasa, tidak. Bal bi salamati sudur, tapi karena selamatnya hati. Hatinya selamat, bersih. Selamat dari apa? Tidak menggibah orang, tidak dendam orang, tidak berprasangka buruk, tidak suudzon kepada orang, bersih hati. Selamat. Wa sahawatin nufus, dan dermawan. Tak cerai. Gak medit ya, toman. Warahmah bi kulli muslim, dan punya sifat kasih sayang kepada semua orang Islam. Ya sekali lagi itu catatan tadi, yang kasih sayangnya itu tidak pelanggaran syariat ya. Sesuai koridor Al-Quran dan hadis, sesuai garis besar Al-Quran dan hadis. Qultu, kata Habib Abdullah Al-Haddad, wala yufhamu min hada annal abdal laisu bimukthiri min sholati wasiyam. Jangan difahami yang paham yang salah, yaitu bahwa wali abdal itu enggak banyak sholat sunnahnya, enggak banyak puasa sunnahnya. Tidak. Walaupun Nabi mengatakan wali abdal masuk surga bukan karena banyaknya puasa dan sholat, sebetulnya mereka sudah banyak puasa sunnah, banyak sholat sunnah. Tapi yang lebih utama bukan itu, yaitu sifat yang lain tadi itu, salamatus sudur, sakhawati nafsi,
rahmah bi kulli muslim. 3 sifat ini yang membuat orang masuk surga atau orang menjadi wali terus masuk surga. Ini kalau pengen wali, bersihkan hati, loman dan mengasihi orang-orang. Tapi sekali lagi, jangan salah paham dalam mengasihi ya. Balkanu muksirin minhuma wa min ghairihima minal amali sholih. Bahkan orang wali-wali itu, wali abdal itu banyak puasa sunnahnya, banyak sholat sunnahnya, bahkan banyak amal-amal soleh yang lain. Walakin hadhil awsaf allati wasafahum biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam qaddamathum ila Allah wa qarrabathum ilaihi li fadliha wa syarafiha aktsar min ghairiha min baqiyati amali sholih. Tetapi 3 sifat tadi itu, hati yang selamat dan bersih, yang dermawan, yang mengasihi yang lain, itu adalah sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat tersebut kepada nabinya. Nabi Muhammad dikasih sifat itu dengan ayat tadi itu. Kemudian para wali-walinya Allah, qaddamathum ilallah, itu menjadi unggul, maju, lebih ke depan di sisi Allah. Wa qarrabathum, lebih dekat ilaihi kepada Allah, li fadliha wa syarafiha, karena keutamaan sifat-sifat tadi. Jadi yang bisa naikkan derajat dekat menjadi wali 3 sifat tadi. Tapi bukan berarti kita tinggalkan sholat, tinggalkan puasa ya, maksudnya tidak banyak puasa sunnah, tidak banyak sholat sunnah, bukan. Ya tetap itu ada pengaruhnya, puasa banyak, sholat banyak. Aksar min ghairiha, tapi lebih banyak manfaat dan pengaruhnya min baqiyat amalin sholih, daripada amal-amal soleh yang lainnya. Mereka banyak amal soleh yang lainnya, tapi yang paling banyak meningkatkan derajat, mendekatkan diri kepada Allah, ya ini yang 3 tadi. Li'annaha min a'malil qulub wa awsafi syara'ir, karena 3 sifat itu termasuk amaliyahnya hati. Ya, kalau sholat dan puasa kan dohiriyah. Tapi kalau tadi urusan hati, nggak dendam, nggak sombong, nggak hasut, itu di hati, berat. Dermawan itu perang dengan hati, perang dengan segala macam. Perang paling berat kalau kita mau ngasih uang, mau nyumbang, mau bantu, itu berat itu. Pikiran setan, so hebat-hebatnya iblis, setan datang semua, dan bagaimana mempengaruhi orang itu. Jangan, jadi beri, jangan nyumbang, jangan hemat, besok masuk ini, besok ini. Nah, itu terus perang kalau. Ya, bahkan harus melewati godaan 70 setan. Orang bisa bersedekah itu, yang dilewati itu harus 70 setan. Orang mau nyumbang, mau bantu itu 70 setan yang dilewati. Kalau berhasil nyumbang, membantu, wah itu sudah hebat, bisa melewati 70 setan. Nah. Kadang-kadang salah satu setannya istrinya sendiri. Dulu mau kemana itu? Ini mau kita kasih ke orang. Jangan-jangan dong kita juga butuh, malah dikasihkan ke orang. Nah, setannya paling berat ini istri sendiri, bahaya. Wa awsafis syara'ir, ini termasuk sifat yang sir. Faham maka fahamilah. Jangan salah faham. Jangan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga karena banyak sholat dan puasa, terus dianggap tidak sholat dan puasa, tidak banyak sholat dan puasa. Tidak. Puasa sunnahnya banyak, sholatnya sunnah, tapi 3 ini yang punya sir, yang punya rahasia, kunci rahasianya 3 sifat tadi. Wa'lam, dan ketahuilah annaha la tuzan amalul qulub wa amalul jawarih fil khair wasyarr illa wa tarjih amalul qulub wa turjah rajahanan bayyinan ala amalul jawarih. Ketahuilah sesungguhnya andai kata ditimbang amaliyahnya hati dengan amaliyahnya anggota badan dalam kebaikan dan keburukan, pasti yang menang itu amaliyahnya hati dengan sangat menang. Maksudnya kalau dibanding kebaikan yang dilakukan oleh tangan, oleh kaki, oleh mulut, oleh anggota tubuh kita, pemberian dan lain sebagainya, itu pahalanya besar. Tapi dengan amaliyah yang bersifat hati, itu jauh lebih besar. Atau kalau perbuatan dosa yang dilakukan hati dengan dosa yang dilakukan mata, tangan, mulut, itu kalah jauh lebih dosa yang dilakukan hati. Wah, ini berat ya. Jadi hati itu kuncinya memang. Wa tazidu alaihi ziyadah katsirah, dan masih ada tambahan lagi, menang dan mengungguli, dan ada lagi. Wa min hadhil haifiyah fadala ahlu tasawuf al-mu'tannun bi tasqiyatil qulub wal muhtammun bima yakhussuha minal awsaf wal amal salih. Karena itulah
orang-orang ahli tasawuf, orang-orang sufi itu lebih unggul daripada lainnya. Karena apa? Orang-orang sufi memperhatikan pembersihan hati. Jadi tidak terlalu ngurus-ngurus yang lain. Pokoknya hatinya sendiri yang dibersihkan terus gitu. Tak apa-apalah, kita tidak punya gini, tidak bisa gitu, penting hati bersih terus gitu. Itu orang sufi. Mereka lebih mengkhususkan daripada sifat-sifat atau amalan zahir ya. Ghairahum min tawaifil muslimin minal ubbatul ulama. Mereka itu lebih baik daripada golongan-golongan muslim dan ahli ibadah dan ulama alladzina laisa lahu minal inayah bi amril batin, yang tidak memperhatikan urusan batin mithla ahli tasawuf. Jadi orang sufi, orang ahli tasawuf bisa ngalai ulama, bisa ngalai ahli ibadah. Tapi kalau ulama dan ahli ibadahnya nggak peduli dengan urusan batin. Tapi kalau ada ulama atau ahli ibadah peduli kepada urusan batin, ya sama berarti. Wal fadl biyadillah wa yu'ti may yasha wallahu wasi'un alim. Ketahuilah sesungguhnya kemuliaan, sesungguhnya kelebihan setiap orang itu ada pada kekuasaannya Allah. Allah lah yang memberi seseorang. Ya. Siapa yang akan dijadikan wali? Siapa yang dijadikan alim? Siapa yang dijadikan ahli tasawuf? Siapa yang dijadikan orang dekat kepada Allah? Siapa yang dijadikan karomah? Itu semua hanya Allah. Maksudnya nggak ada sekolahannya, nggak ada yang jual. Maka bagaimana? Ya minta saja kepada Allah, berdoa. Karena ini wewenang Allah. Terus apa maksudnya kalau diberitahu begitu? Ya supaya kita jangan iri, jangan hasud. Itu sudah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada pada diri kita, kita syukurin. Wallahu wasi'un alim, dan sesungguhnya Allah maha luas pengetahuannya, maha luas rizkinya, pemberiannya maksudnya, maha luas pengampunannya. Alimun, dan maha tahu atas apapun yang telah dilakukan oleh umatnya ini, oleh hamba ini, oleh para manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini banyak memberikan kemanfaatan bagi kita semua, keberkahan, sehingga kita diberikan barokah, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan hati kita. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk membersihkan hati kita dan lebih peduli tentang urusan akhirat daripada tentang urusan dunia, lebih peduli tentang urusan batin daripada tentang urusan zahir. Amin Allahumma amin. Atas apabila ada kesalahan, hilaf, saya mohon maaf.